Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Lukman Hakim dengan NIM 12450200069. Teman-teman semua, kemarin kita sudah membahas terkait skill 1 dalam buku Longband yang isinya membahas pertanyaan ide utama dalam sebuah kalimat dengan benar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke skill 2. Apa sih skill 2? Skill 2 itu membahas tentang recognize the organization of idea ataupun mengenal sebuah organisasi ide. Maksudnya mengenal bagaimana struktur dalam ide atau ide utama sebuah kalimat. Tapi sebelumnya seperti biasa aku akan bacakan terlebih dahulu. In the reading section of both the paper TOEFL test and the computer test, there may be question about the organization of ideas in the passage. Dan sebuah tes TOEFL, baik itu tes secara kertas ataupun tes secara komputer, selalu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang isinya itu membahas organization of ideas in the passage, membahas tentang struktur sebuah ide dalam sebuah kalimat. On the paper and the computer test, you may be asked to determine how the ideas in the one paragraph or paragraphs. Nantinya kita akan diminta untuk menentukan bagaimana ide-ide dalam satu paragraf ataupun dalam beberapa paragraf. Jadi kalau misalkan sebuah ide itu terdapat dalam beberapa paragraf, berarti kita menentukan apa sih hubungan antara paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf lainnya. On the computer TOEFL test, you may also see a question that asks you to click on the paragraph in the passage the content certain idea. Nah, pada tes TOEFL komputer, kamu juga bisa melihat pertanyaan yang meminta kita untuk mengklik paragraf-paragraf yang berisi ide-ide tertentu. Jadi kalau misalkan dalam suatu paragraf itu terdapat beberapa ide, maka kita harus bisa menemukan, mengidentifikasi struktur daripada ide-ide dalam beberapa paragraf. Untuk selebihnya kita akan langsung menuju soal. Example from the paper told the test. Aku bacain dulu sebelumnya soalnya. The passage kalimatnya. If a kid who invented the game of baseball, most Americans would probably replicate it or their belief that Abner Doubleday did. They believe this because the story about Doubleday is part of traditional of baseball. Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century when sporting goods manufacturer Spalding inaugurated a commission to research the question of who invented baseball. In 1906, a report was published by the commission in which Abner Doubleday is U.S. Army officer from Cumberland, New York, was given credit for the invention of the game. The National Baseball Hall of Fame was established in Cumberland in honor of Doubleday. Today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Instead, baseball seemed to be a close relative of the English game of rounder and probably has English rather in this America roots. The question, untuk pertanyaannya teman-teman boleh dilihat. In this passage, dalam kalimat ini, A. An idea is presented and then refuted. B. A concept is followed by example. C. A cause is followed by an effect. D. A belief is supported with reason. Nah, kita ulangi ke kalimat awal. Jadi teman-teman di sini terdapat beberapa paragraf, ada kurang lebih 3 paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3. Di sini menjelaskan tentang penemuan baseball. Dalam paragraf pertama, itu ada kalimat seperti ini. If SK who invented the game of baseball, most Americans would probably replicate it with their belief that Abner Doubleday did. Nah, dalam paragraf pertama itu menjelaskan, jika ditanya, siapa sih penemu the invented the game of baseball? Siapa sih penemu game baseball itu?
Most American will probably reply that is with their belief that after double they did. Jadi kalau misalkan ditanya siapa penemu permainan atau game baseball, sebagian besar orang-orang Amerika itu mereka itu akan menjawab bahwasannya penemunya itu adalah Abner Doubleday. They believe this because the story about Doubleday is part of tradition of baseball. Karena mereka percaya bahwasannya kisah Doubleday ini merupakan bagian daripada hadirnya tradisi game baseball. Nah, dalam kalimat utama di paragraf 1 ini kita bisa menemukan bahwasannya kalau misalkan ditanya siapa yang menemukan game baseball, maka orang-orang Amerika mereka mungkin akan menjawab penemunya itu adalah Abner Doubleday. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat yang kedua atau paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua, kita bisa menemukan kalimat utamanya. Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century when sporting goods manufacturer Spalding inaugurated. Nah, di kalimat yang kedua ada sebuah pernyataan bahwasannya Doubleday ini mendapat pengakuan, mendapat pujian atas penemuan ini pada abad sekitar 20 ketika produsen barang olahraga Spalding membentuk komisi untuk menelitikan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kurang lebih paragraf pertama dan paragraf kedua itu sama-sama dalam satu ide. Kalau paragraf yang pertama itu memberikan pernyataan bahwasannya orang-orang Amerika akan menjawab bahwasannya penemu game baseball ini merupakan Abner Doubleday. Kemudian di paragraf yang kedua lebih dikuatkan lagi, ada penekan lagi bahwasannya si Doubleday ini pada abad ke-20-an itu mendapatkan sebuah pengakuan atas penemuannya ini. Nah, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Today, hari ini, most sport historian, kebanyakan sejarawan olahraga are in agreement. Mereka sepakat ataupun setuju that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Bahwasannya si Doubleday ini benar-benar tidak memiliki pengaruh terhadap development of baseball, terhadap perkembangan baseball. Nah, ini menarik teman-teman. Di paragraf pertama dan paragraf kedua, kita bisa menemukan bahwasannya terdapat suatu ide yang sama. Bahkan paragraf yang kedua itu menekankan memberi penguatan terhadap ide yang pertama. Tetapi dalam paragraf yang ketiga, kita bisa menemukan secara jelas bahwasannya hari ini para sejarawan olahraga itu menilai, bahkan mereka setuju bahwasannya si Doubleday ini tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap perkembangan baseball di hari ini. Nah, ini jelas terdapat perbedaan paragraf ataupun ide paragraf dalam paragraf pertama, kedua, dan paragraf yang ketiga. Langsung kita menuju pertanyaannya. Apa sih pertanyaannya? In this passage, ini pertanyaannya cukup sederhana. In this passage, dalam kalimat ini, jawaban A, an idea is presented and then refuted. Sebuah ide presented, diajukan, disuguhkan, and then refuted, dan sebagian kemudian refuted, yaitu dibantah. Yang B, a concept is followed by example. Suatu konsep ataupun suatu ide diikuti dengan contoh. Kemudian C, a cause is followed by an effect. Suatu sebab diikuti oleh sebuah akibat. Yang D, a belief is supported with reason. Suatu keyakinan yang didukung dengan beberapa alasan. Kalau kita mengacu terhadap soal yang tadi itu terdapat suatu ide yang pertama, kemudian ada juga bantahan daripada ide tersebut. Karena paragraf 1 dan paragraf 2 menjelaskan tentang Doubleday ini merupakan penemu dari game baseball. Sementara di ide
paragraf yang ketiga itu menjelaskan bahwasannya double day ini tidak mempunyai pengaruh apapun dalam perkembangan baseball. Berarti dalam struktur ataupun organization of idea dalam bacaan ini terdapat sebuah ide yang diajukan, tapi ide tersebut juga dibantah oleh paragraf ataupun oleh kalimat yang selanjutnya. Maka sudah jelas jawaban yang benar dalam sebuah bacaan ini adalah menjelaskan tentang an idea is presented and then refuted. Sebuah ide yang diajukan, yang tadi diajukan dalam paragraf pertama dan kedua, and then refuted, kemudian dibantah. Nah, bantahan ini terdapat dalam paragraf yang ketiga. Jadi paragraf 1 dan 2 itu menekankan bahwasannya si Doubleday ini yang telah menemukan game baseball, bahkan dia itu diberi pengakuan sebagai penemu game baseball. Tetapi di paragraf yang ketiga sebagai bantahannya menjelaskan bahwasannya si Doubleday ini tidak mempunyai pengaruh apapun dalam perkembangan baseball. Mungkin itu untuk skill 2 untuk menentukan struktur ideas ataupun organization ideas dalam sebuah kalimat. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang skill yang ketiga. Terima kasih.